Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang nanti saya akan sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Hari ini saya akan sharing, berbagi tentang berbagai macam hal, materi-materi yang berhubungan dengan public relations. Ya, terutama untuk para mahasiswa saya, ini adalah pertemuan ke-7, review dari pertemuan 1 sampai ke 6. Baik, kita mulai. Pertama, dari pertemuan pertama yang sampai sekarang, kita sudah tahu kita ini sedang membicarakan public relations. Ya, public relations merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk menjalankan fungsinya. Ya, public relations itu dibutuhkan di semua instansi, perusahaan, organisasi, bahkan diri pribadi. Ya, kita kenal dengan personal branding, personal relations. Ya, jadi dari mulai orang pribadi sampai ke perusahaan besar, dari organisasi biasa sampai organisasi kemasyarakatan yang punya nama, fungsi public relations itu dibutuhkan dan akan selalu dibutuhkan meskipun nanti namanya berbeda, ada corporate communication, ya, ada marketing communication, ya, atau communication strategis, atau divisi komunikasi, itu semua sama. Pasti di dalamnya akan ada fungsi PR di situ. Ya. Tujuan dari adanya public relations di situ adalah agar instansi, perusahaan, organisasi, lembaga dapat mencapai hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui tindakan-tindakan yang dilakukannya. Ya, tindakan-tindakan yang dilakukannya. Artinya, tindakan yang dilakukan oleh orang, personal, atau dia ada instansi, atau perusahaan, atau lembaga, atau organisasi, harus dapat membangun hubungan harmonis. Ya, dengan berbagai hal yang dilakukan olehnya, berdasarkan kemampuannya dan strategi yang dimiliki oleh dia. Ya, public relations dapat dianggap sebagai peran manajerial. Di satu sisi, suatu kegiatan diproduksi untuk menumbuhkan dan mempertahankan sikap positif terhadap satu lembaga atau perusahaan, dan di sisi lain masyarakat. Ya, hubungan harmonis yang dibangun oleh public relations harus menjadi jembatan antara pemilik citra atau perusahaan, lembaga, perorangan, pribadi, organisasi, apapun itu, dengan masyarakat umum yang menjadi publiknya. Public relations harus menjembatani itu. Seorang public relations harus dapat menangkap harapan dan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat umum sebagai publik dan perusahaan sebagai pemilik dari jasa PR ini. Ya. Kenapa seperti itu? Kenapa seorang public relations harus memikirkan masyarakat umum atau publiknya? Masyarakat itu bagian dari publik. Ya, misalnya konsumen, produsen, dan lain sebagainya. Ya. Jawabannya karena ketika public relations itu tahu apa yang diinginkan oleh publik dan dia tahu apa yang diinginkan oleh pemilik,
atau pengguna jasa PR ini, maka dia dapat membuat strategi komunikasi yang sesuai dengan keinginan mereka semua. Ya. Public relations itu bergerak karena adanya keinginan atau menjawab harapan dari publik, bisa publik internal atau publik eksternal, untuk membangun hubungan yang harmonis. Ketika seorang public relations hanya memikirkan pemilik jasanya saja atau pengguna jasanya saja, maka dia tidak akan mencapai hubungan yang harmonis. Karena hubungan harmonis yang diinginkan oleh seorang public relations, yang diciptakan oleh seorang public relations adalah hubungan harmonis timbal balik. Saling menguntungkan, saling mendukung, saling memperhatikan. Hubungan ini adalah hubungan yang harus didapatkan oleh seorang public relations dari setiap strategi komunikasi yang diciptakan oleh ya. Hubungan timbal balik itu akan menciptakan reputasi yang baik bagi pengguna jasa PR tersebut. Ketika reputasinya baik, maka akan menciptakan citra positif. Citra positif inilah yang menjadi goals atau tujuan dari seorang public relations. Tetapi citra positif ini tetap harus dijaga. Dan untuk menjaga citra positif ini, hubungan harmonis itu harus terjalin dengan baik, tercipta dengan baik. Hubungan harmonis yang tercipta untuk jangka panjang itu akan berakibat positif pada citra yang diciptakan. Contohnya begini. Seorang public relations menciptakan sebuah program komunikasi yang kontinu. Bukan seremonial, hanya 1-2 hari saja, tapi kontinu. Contohnya adalah program pelatihan kerjasama pertanian. Ya. Contohnya program dari perusahaan apa? Dari perusahaan pupuk misalnya. Kenapa seorang public relation menciptakan program itu? Oh, ternyata setelah di riset, kebutuhan dari para petani yang menjadi supplier dari pabrik pupuk tersebut atau produsen dari pabrik pupuk tersebut membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya sehingga dia dapat meningkatkan pertaniannya dan dia bisa memberi pupuk lebih banyak dari perusahaan. Contohnya seperti itu. Dari situlah seorang public relations membuat program kerjasama pertanian. Ya, dilatihlah para petani-petani itu dengan kemampuan komunikasi untuk menciptakan kerjasama antara para petani. Akhirnya mereka membuat mitra. Mitra ini akan terus hidup dan harus terus hidup. Mitra ini harus dibimbing oleh perusahaan dengan jasa public relations. Mitra pertanian inilah nanti yang akan menjadi bagian dari menciptakan reputasi jangka panjang untuk perusahaan. Ya. Hubungan harmonis inilah nanti akan menjalin antara kebutuhan dari perusahaan dan kebutuhan dari para petani. Dengan meningkatnya kerjasama pertanian, bahkan mereka membuat mitra, mereka akan membutuhkan lebih banyak pupuk dari perusahaan pupuk tersebut.
Dan PR harus bisa menjembatani itu. Ketika mitra itu membutuhkan pupuk, dia harus mencari perusahaan dari perusahaan yang menciptakan program. Hubungan harmonis inilah yang diharapkan. Sehingga selama mitra tersebut ada, selama program itu ada, maka reputasi perusahaan akan terus ada. Jadi seorang public relations tidak perlu menciptakan lebih banyak lagi program-program lain untuk meningkatkan reputasi. Tapi satu program itu saja sudah bisa meningkatkan reputasi perusahaan. Kemudian apa? Meningkatkan promosi perusahaan. Bahkan nanti ke depannya kalau mitra itu sudah besar, perusahaan tidak perlu lagi melakukan promosi. Karena apa? Yang mempromosikan perusahaan itu bukan perusahaannya, tapi mitra perusahaan itu. Yaitu kelompok pertanian tadi yang diciptakan oleh perusahaan berdasarkan program public relations. Kemudian, yang akan menjaga reputasi perusahaan juga adalah mitra tersebut. Jadi citra perusahaan itu akan terus terjaga dengan baik. Nah, public relation harus dapat membuat jembatan seperti itu. Harmonis, saling menguntungkan. Tidak boleh ada yang dirugikan di sini. Ya, karena hubungan bisnis yang baik adalah hubungan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dan disitulah fungsi public relations dibutuhkan. Keberhasilan public relations adalah di mana ketika dia bisa menciptakan itu untuk kebutuhan bersama. Ya. Ingat baik-baik, salah satu peran dari seorang public relations adalah mengelola komunikasi dan mampu menyampaikan pendapat dan rangkaian rencana program yang dilakukan oleh public relations serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan menjaga hubungan yang harmonis dengan pihak public relations. Ya. Public relations adalah bagian penting dari proses komunikasi demi kepentingan dirinya sendiri, orang banyak, kelompok, organisasi, masyarakat, dan setiap orang harus menjalankan tugas PR tersebut. Ya, jadi setiap orang itu idealnya menjadi bagian dari tugas PR tersebut. Dari mulai low management sampai high management, dia harus benar-benar mengerti fungsi public relations seperti apa. PR itu menjadi otak dari semua itu. Contohnya seperti ini, kenapa semuanya harus dari OPS? Ya, atau satpam deh. Satpam merupakan orang yang pasti pertama bertemu dengan orang lain. Hal yang paling gampang ketika ada yang melamar pekerjaan ke satpam dulu. Ketika satpam itu tidak memiliki fungsi public relations, dia tidak bisa menyambut tamu itu dengan baik, maka itu akan berpengaruh pada citra perusahaan. Tapi ketika satpam itu punya kemampuan atau fungsi public relations di situ, dia mengerti bagaimana cara menyambut tamu dengan baik, memperlakukan tamu dengan baik, berdasarkan bimbingan dari seorang public relations-nya. Itu akan membantu citra perusahaan akan semakin baik. Ya. Terus apa lagi? HRD. Sikap dari seorang HRD, jika dia memiliki fungsi public relations dalam diri, atau dia mengikuti aturan atau setting public relations yang diciptakan oleh seorang public relations sebagai otak dari citra perusahaan, dia akan menjadi bagian dari cara bicara dia akan diperhatikan, cara bertindak dia akan diperhatikan. Karena dia harus paham bahwa meskipun dia HRD, sedikit saja hal negatif yang keluar dari dirinya akan pasti berpengaruh pada perusahaan.
Karena sejatinya karyawan apapun yang menjadi bagian dari perusahaan itu mengikat perusahaan pada dirinya. Jadi orang itu tidak akan melihat siapa dia, tidak. Yang pertama akan dilihat adalah ikatan perusahaan terhadap dia. Dia dari perusahaan mana? Oh, HR-nya sombong sekali, misalnya. Jadi dari bawah ke atas, bahkan ke CEO sekalipun misalnya, ketika dia mau menyampaikan sesuatu, itu di-create oleh seorang public relations. Cara dia berbicara, cara dia berpakaian, apa saja yang boleh dan tidak boleh dikeluarkan ucapannya. Bagaimana CEO itu harus berhati-hati dalam berbicara. Ini bukan mengatur, tapi ini bagian dari cara untuk menciptakan citra positif yang terus-menerus. Dan tetap saja semua harus ikutan menjalankan fungsi dari public relations tersebut. Apa yang telah disetting oleh seorang public relations, semuanya ikut kerjasama untuk menciptakan itu. Jadi public relations itu merupakan output dari semua. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar yang sudah memahami betapa pentingnya public relation dan segala fungsinya dalam perusahaannya, dia membuat divisi khusus untuk public relations. Bahkan seorang public relations tersebut, divisinya berada di bawah langsung seorang CEO. Dan mereka bisa bergerak bebas. Mereka punya wewenang untuk mengatur yang di bawah sampai ke atas yang berhubungan dengan fungsi public relations di perusahaan. Itu bagi perusahaan yang sudah memahami betapa pentingnya fungsi public relations di perusahaan. Bahkan jika dia sudah tahu itu penting, dia memasukkan lagi ke dalam strategi utama perusahaan. Ya, bahkan program-program PR itu akan terikat pada strategi utama perusahaan. Contohnya penggunaan logo perusahaan, launching produk. Betapa pentingnya launching produk bagi seorang PR. Ketika PR benar-benar dia mengerti bahwa launching produk itu bisa menjadi salah satu amunisi dia untuk menciptakan citra yang lebih positif lagi untuk perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu sudah memahami, dia akan melakukan hal itu. Untuk menjadi seorang public relation memang sangat sulit. Butuh banyak pengalaman. Ya. Kemudian, ada 4 hal secara umum yang menjadi prinsip dari tujuan public relations. Yaitu, pertama nih, menciptakan citra yang baik. Memelihara citra yang baik. Kedua. Ketiga, meningkatkan citra yang baik. Keempat, memperbaiki citra jika organisasi kita menurun atau mungkin rusak. Ya, jadi 4. Secara mudah. 1 itu menciptakan citra yang baik. Ketika citra itu sudah tercipta, maka PR harus bisa memelihara citra tersebut. Ya. Ketika PR mampu memelihara citra yang diciptakan olehnya, dia pun harus bisa meningkatkan citra tersebut. Bahkan yang terakhir, seorang public relation harus dapat memperbaiki citra organisasi. Jika citra organisasi tersebut mulai menurun atau mungkin rusak dengan berbagai cara dan strategi komunikasi yang diciptakan oleh seorang public relations. Ya. Jadi tugas public relations itu tidak hanya menciptakan saja citra yang diciptakan, dia pelihara dengan baik. Dengan apa? Dengan program-program dia juga. Contohnya kayak tadi, ya, program pemeliharaan atau membuat mitra pertanian untuk perusahaan itu. Satu program tersebut bisa untuk menciptakan citra, memelihara citra, dapat bahkan meningkatkan citra dengan otomatis. Bahkan nanti ketika ada yang mempermasalahkan pupuk perusahaan ini, ya,
mitra inilah nanti yang akan memperbaikinya secara tidak langsung. Karena sudah terikat, sudah tercipta tuh hubungan harmonis antara mitra dengan perusahaan. Karena mitra diciptakan oleh perusahaan dengan program yang dicanangkan oleh perusahaan. Jadi satu program pun bisa memiliki prinsip dan tujuan public relations tersebut. Untuk memelihara itulah dibutuhkan skill, kemampuan seorang public relations secara pribadi. Karena ingat, manusia memiliki kemampuan untuk mempersepsi apapun yang diinginkan olehnya. Ya, seorang public relation harus memahami itu untuk dapat membuat orang percaya dan yakin pada dia agar dia mengikuti program yang dimiliki oleh public relations. Public relations dapat mengajak orang-orang tersebut berdasarkan standar pengetahuan pengalamannya masing-masing. Public relations harus memahami persepsi mereka masing-masing untuk menciptakan strategi yang cocok bagi mereka. Ya, karena ingat, ketika kita bisa menyediakan apa yang dibutuhkan, maka mereka akan mencari kita. Itu. Ya. Coba lihat. Oke, kita ke tugas public relations. Ya, sebenarnya ada banyak tugas public relations, tapi kita bisa rangkum menjadi 3 secara umum. Pertama adalah pengumpulan dan analisis data. Ya, kenapa PR bisa menganalisis data dan mengumpulkan? Contoh seperti tadi, mitra pertanian dari perusahaan pupuk untuk menciptakan program kerjasama pertanian. Ya, untuk menciptakan program tersebut dengan baik, public relations harus mengumpulkan informasi dulu. Apakah benar program itu dibutuhkan? Ya. Kemudian analisis juga datanya. Kalau dia punya data statistik tentang ternyata memang benar petani di sekitar pabrik perusahaan itu memang kekurangan kemampuan untuk meningkatkan standarisasi pertanian mereka. Atau mereka memang berkurang atau kurang bahkan untuk modernisasi. Atau bahkan mereka butuh dibantu nih untuk menciptakan kerjasama pertanian yang jauh lebih baik bagi mereka. Nah, berangkat dari pengumpulan dan analisis data yang dilakukan oleh public relations tersebutlah program itu diciptakan. Ya, jadi seorang public relations sebelum menciptakan sebuah program melakukan pengumpulan dan analisis data tersebut dahulu. Ya. Jangan bergerak ketika seorang public relations itu tidak tahu. Contoh, dia asal buat program saja tanpa dia tahu kebutuhan dari masyarakat atau sebagai pabrik eksternal perusahaan, ya nggak bisa. Yang ada nanti akan menolak. Yang kali itu bukan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Prinsipnya sederhana. Ketika seorang public relations bisa memberikan apa yang dibutuhkan atau memiliki apa yang dibutuhkan oleh publik, maka publik akan mengejarnya. Ya, jadi pengumpulan dan analisis data itulah merupakan pintu utama dan pintu pertama yang harus dilakukan oleh public relations sebelum menciptakan sebuah program. Setelah dia mendapatkan datanya, menganalisis datanya, oh iya ternyata memang program yang dibutuhkan oleh petani-petani di sekitar perusahaan kami itu adalah peningkatan kerjasama pertanian. Oke. Kemudian, yang kedua adalah pembenaran. Ya, atau penekanan pada hal yang benar terhadap prinsip perusahaan dan prinsip publik secara umum. Contohnya tadi, program tadi.
peningkatan pertanian, kerjasama pertanian. Oke. Pembenarannya adalah ya bahwa dengan meningkatkan kerjasama pertanian dan menciptakan mitra pertanian, para petani ini akan dapat lebih mudah menjual produk yang dimiliki oleh dia. Ya. Jadi fungsi sebagai penerangan. Public relations membuka jalan bagi harapan dari publik eksternal dan publik internal perusahaan. Dari perusahaan apa pembenarannya? Dengan adanya program ini, maka nanti mitra tersebut akan menjadi bagian dari menciptakan citra positif perusahaan untuk jangka panjang. Bahkan jika mitra ini sudah jadi, perusahaan tidak lagi perlu melakukan promosi yang besar-besaran. Ya, bahkan mitra ini akan menjadi partner utama perusahaan untuk menciptakan reputasi perusahaan, untuk menciptakan citra positif perusahaan jangka panjang. Kenapa butuh diterangkan? Ya, ingat, setiap manusia itu punya pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Tidak mungkin itu sama. Dan tidak semua juga memahami tentang program yang diciptakan oleh public relation tersebut. Tapi untuk dapat memiliki itu, untuk dapat program itu berjalan, maka caranya adalah semua publik yang diinginkan oleh public relation terhadap program tersebut harus memahami dulu dengan cara persuasive communication. Ya, ingat baik-baik. Ya. Pesan bisa kita sampaikan dengan cara yang berbeda, tapi maknanya tetap sama. Ya, komunikator harus dapat menyampaikan pesan dengan baik kepada komunikan. Ya. Tujuannya apa? Komunikator itu atau penyampai pesan di sini adalah public relations harus dapat membuat para komunikan yang di sini ada public internal dan eksternal perusahaan yang berkaitan dengan program dia untuk memahami dulu tujuan dari program apa, manfaat dari program apa, bahkan resiko dari perusahaan dari programnya itu apa. Ya, hal inilah yang akan membuat para komunikan tersebut paham. Bahkan dengan pemahaman yang diberikan oleh public relation terhadap program itu yang bahkan harusnya lebih banyak positifnya. Penerangan itulah nanti yang akan membantu program tersebut jalan dengan baik. Ya. Pesan itu mungkin disampaikan dengan cara berbeda. Untuk dia menyampaikan pesan pada pihak perusahaan dan kepada pihak pemilik perusahaan, tentu akan berbeda dengan bagaimana dia cara menyampaikannya terhadap publik eksternalnya. Di sini adalah masyarakat umum sekitar perusahaan hukum tersebut. Ya. Kalau untuk para petinggi-petinggi, dia akan menjelaskan dengan PPT yang sangat bagus, dengan hitungan-hitungan statistik yang benar-benar bisa dipahami, dan menunjukkan bahwa progres program tersebut akan meningkatkan mutu perusahaan, reputasi perusahaan, dan citra perusahaan ke depannya, bahkan meningkatkan promosi perusahaan. Tapi untuk menjelaskan pada masyarakat umum, dia mungkin akan melakukan kumpul bersama atau family gathering, ya, atau makan-makan bersama. Di situ nanti dia akan menjelaskan, oh Pak, saya punya program nih, ya, yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum di sini sebagai seorang petani. Ya. Nah, program tersebut adalah ini, Pak. Keuntungannya banyak. Ya, dengan Bapak mengikuti program ini, nanti produk Bapak akan lebih banyak terjual. Bahkan akan lebih cepat terjual. Dan lain sebagainya. Ya. Maknanya sama. Cara penyampaiannya yang berbeda. Yang satu dengan PPT, dengan statistik segala macam, dan perhitungan-perhitungannya. Yang satu dengan cara yang sederhana. Hanya ngumpul-ngumpul biasa. Sambil makan-makan, dia
mengutarakan tujuan dari program tersebut. Salah tidak? Begitulah pesan disampaikan. Karena seorang public relations sebagai orang yang paham tentang itu, program tersebut harus memikirkan, oh iya, publiknya berbeda, maka cara penyampaiannya berbeda. Ketika mereka sudah paham, dan bahkan mereka mendukung, maka program itu akan jalan dengan baik. Ya. Kebanyakan adalah program tersebut dipaksakan, padahal belum diberikan penerangan kepada publiknya. Sehingga banyak publik mesti bingung, program buat apa sih sebenarnya. Ingat, pesan harus bisa disampaikan dengan baik kepada komunikan atau penerima pesan. Komunikatorlah yang salah ketika pesan itu tidak bisa disampaikan dengan baik pada penerima pesan itu dalam program tersebut. Komunikatornya di sini adalah public relations. Komunikannya adalah untuk penerima pesannya adalah public internal, bagian dari perusahaan, dan public eksternal, masyarakat. Yang terakhir dari fungsi PR, yang pertama tadi pengumpulan dan analisis data, yang kedua adalah pembenaran, yang ketiga adalah diseminasi atau publikasi. Nah, berbeda dengan perbuatan baik manusia yang harusnya kata dilupakan. Ya, justru bagi seorang public relation itu harus dipublikasi. Kenapa perbuatan baik itu harus dipublikasi? Agar meningkatkan citra perusahaan. Ya, publikasi ini tidak boleh bohong. Oleh karena itu, programnya harus sukses. Sukses bagi perusahaan, sukses bagi masyarakat umum sebagai publik. Bahkan sukses bagi publik-publik yang lain, konsumennya, produsennya, suppliernya, dan lain sebagainya. Ya, ketika kesuksesan itu benar-benar terlaksana, itu yang dipublikasi. Bukan menciptakan publikasi bohong ya. Ingat, PR itu nggak boleh bohong. Dia harus mensukseskan programnya, kemudian mempublikasi program yang benar-benar sukses. Itulah nanti akan meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Ya. Oleh karena itu, seorang public relations harus benar-benar memikirkan prinsip dan kerjasama dia terhadap program itu agar dia dapat mempublikasikan. Kalau sudah bicara publikasi, tentu kita akan kerjasama dengan media. Makanya salah satu pabrik dari seorang PR adalah media. Ya. Tiga prinsip umum inilah dalam tugas utama public relation harus benar-benar dipikirkan dengan baik. Ya, pengumpulan data dan analisis data, kebenaran, dan diseminasi publikasi. Ya, baiklah. Itulah sekilas dari review pertemuan hari ini. Intinya, ingat, seorang public relations harus benar-benar memikirkan program yang dimiliki oleh dia, mensukseskan program itu, memelihara citra itu, kemudian dapat memperbaiki citra jika citra itu menurun atau rusak. Terima kasih semuanya telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan di sini itu cuma perkuliahan. Tidak ada niat untuk menghina atau menekan orang-orang tertentu. Terus yang tertentu. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.